Nakama. Kembali lagi bersama kami di studio baru kami, Iya. Eleven Nakama. I don't care what you're protecting. If you're going to attack us, I won't hold back. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita akan membahas seputar dunia One Piece. Kita nggak jauh-jauh dari One Piece ya, karena judul YouTube kita aja The Eleven Nakama. Gitu. Dan kali ini kita akan review chapter terbaru dari One Piece 1025. Dan di sini akan ada beberapa teori yang akan kita bahas karena cukup menarik juga nih chapter ini. Nah mungkin silakan Bang, dimulai saja. Oke, jadi chapter kali ini dimulai dengan scene di mana Luffy dan menaiki Momo di sini. Iya. Akan tetapi si Momo ini masih ragu-ragu. Ragu ya. Seperti yang dibilang siapa namanya? Shinobu beberapa chapter yang lalu. Meskipun tubuhnya udah besar tapi jiwanya masih anak-anak kecil. ya. Bocil. Ya jadi Momo mau terbang ke atas pun masih takut-takut gitu. Dia buat ngangkat kepalanya aja kayak Iya. kayak masih belum terbiasa deh. Soalnya kalau naga gede kan kalau kepalanya ke atas gede juga, tinggi juga kan. Jadi Ya gimana lawannya Kaido gitu kan ya, tapi walaupun ngomongnya naganya juga lumayan besar ya, iya. lumayan besar tapi ya masih takut lah. Lucunya di situ ini ya. Di situ Luffy sama Momo kayak kelihatan lagi berantem gitu. Iya, berdebat Tapi biasa. Tapi di situ kelihatan ya kalau itu Iya. memang apa ya? Deketnya antara Momo, Betul. Nosuke dan ini ya Luffy. Sampai krunya Lau sama Shinobu itu sampai bingung kayak apaan sih ini? Betul. Emang ya di situ terlihat bahwa emang masih ragu-ragu mau Nosuke-nya, terus Luffy-nya ayo cepet-cepet. Iya. Cepet-cepet. Udah apa? Pengen buru-buru ke atas. Pengen buru ke atas mau ngalahin Kaido. Terus langsung scene-nya berubah juga ya, langsung Berubah. ke Kaido Yamato langsung di situ sini kembali pertarungan antara Kaido melawan anaknya sendiri. Gila. Di sini kelihatan apa saling adu skill di situ ya, saling adu ability-nya. Dan di sini tuh Yamato tuh gimana ya? Memang mungkin digambarkan sama Oda tuh memang setara sama Kaido. Entah kenapa karakter Yamato di sini tuh cukup kuat gitu. Ya, Sampai bahkan Kaido aja sampai apa ya? Sampai kewalahan gitu. Biasanya kan sama yang lawan ini aja, lawan samurai aja. Samurainya langsung tepar semua kan. Iya. Langsung tewas semua. Tapi ini Yamato seorang diri loh. Yamato seorang diri masih bisa ngelawan Kaido, dan ini nggak jauh-jauh dari kekuatan buah setannya. Apa itu? Kekuatan buah setannya Yamato, lupa aku namanya apa ya? Yang jadi Inu itu kan? Ya Inu Nomi lah, Inu Nomi. Lupa aku namanya. Aduh, Jadi pokoknya lupa. di chapter ini tuh itu sampai ada kayak apa ya, retak-retak gitu ya. Oh, Iya. itu kayak ini ya klonnya nggak sih? Klonnya itu. Iya itu Klonnya ya? klonnya dia itu. Jadi di chapter kali ini ditunjukkan kalau salah satu kekuatan buah setannya Yamato dia bisa Cloning. mengklonkan dirinya. Iya, benar-benar. Oh, itu klonnya. Itu klonnya. Ah. Kan di next apa panelnya kan si Yamato nyerang dari belakang. Tiba-tiba nyerang dari belakang. Wow, Gila. keren banget sih. Iya. Nih apa ya, klon mungkin ini juga jadi apa ya, salah satu lambang dari kekuatan buah Zoan, di mana kekuatan buah Zoan tuh dari defense-nya. Kelihatan kalau memang Kaido dan anak-anak buahnya itu pada defense-nya kan pada kuat, ability apa jadi tank semua kan. Iya. Dan di sini Yamato juga ada mungkin apa, tanknya itu adalah cloningnya gitu ya. Ya, ada mode bertahannya. Mode bertahannya seperti itu. Nah, di sini juga saat diliatin Yamato sama Kaido ini juga digambarkan sama Oda tuh hubungan relasi antara Kaido sama Yamato. Iya, Dimana Kaido tuh ya inilah kayak bapak ke anak gitu lah ya. Bapak ke anak marahin, kamu tuh gini, kamu tuh anakku gitu. Nah terus ini menariknya di sini nih. Menariknya bahwa apa ya, si Yamato ini itu kan memang pengen melawan Kaido tuh gara-gara dia punya sebuah ikatan dengan Oden. Dia terkagum-kagum dengan Oden, iya kan? Iya. Nah, tapi nggak cuma itu. Karena di chapter sebelumnya itu Yamato memang ada ikatan sesuatu dengan samurainya. Iya, saat di penjara itu kan. Betul. Nah, ini jadi apa ya? Jadi mungkin akan jadi flashback yang menyentuh
ini sebenarnya belum diceritakan, tapi aku udah bisa apa ya? Aku bisa nangkep kalau memang Yamato ini ada sesuatu hubungan, sesuatu relasi yang spesial dengan warganya Wano Kuni gitu. Para samurai lah ya. Para samurai gitu, yang mana membuat si Yamato ini sampai bisa apa ya, sekekeh itu ngelawan si Kaido gitu sih. Itu jadi apa ya? Nah mungkin nanti di flashback harusnya ada flashback tentang flashbacknya Yamato yang belum kita ketahui. Iya. Terus di chapter kali ini kan juga ditunjukkan sedikit flashback saat dimana Yamato masih kecil itu. Iya, benar-benar. Beberapa warga Wano tuh ada yang membantu si Yamato. Memberikan makanan atau memberikan apa gitu. Tapi biasanya setelah membantu si Yamato, mereka langsung dieksekusi sama si itu Kaido. Itu dia. Nah itu dia masalahnya tentang ini ya, tentang relasinya Yamato dengan warga Wano Kuni ini yang membuat apa ya, cerita One Piece itu jadi kuat karena pasti ada dalam sebuah perjalanan pasti ada latar belakang dan motivasinya kenapa sampai segitu. Kayak Luffy kenapa pengen anu Wano kan karena siapa namanya si anak kecil, gadis kecil itu Otama ngasih makan ke Luffy, terus Otamanya menderita gitu kan. Iya betul. Akhirnya Luffy mau rela berkorban gitu. Nah terus di sini juga menariknya nih, kalian ini nggak merhatiin nggak kalau sebenarnya Yamato sama Kaido tuh kan punya tanduk tuh. Iya. Iya nggak? Punya tanduk, dan ini waktu si siapa Flying Six pertama kali ditampilkan itu kan mereka disuruh nyari Yamato. Nyari Yamato terus si temannya Petsuan, siapa? Adiknya Petsuan. Ulti itu bilang, apakah ini masalah keluarga lagi, masalah keluarga mereka lagi gitu kan. Nah, di chapter ini itu tuh dibahas sedikit dari percakapannya Kaido sama Yamato. Kaidonya tuh bilang kayak kamu tuh mempermalukan keluarga, kamu tuh apa gitulah. Jadi kayak harusnya nggak kayak gini kamu tuh gitu. Harusnya kamu sebagai ke aku gitu. Sebagai keturunanku tuh kamu nggak kayak gitu. Nah di sini tuh jadi clue baru dari Oda kalau sebenarnya itu ada hubungan sesuatu dari keluarganya Kaido. Nah itu kita bisa lihat dari tanduknya Kaido. Kenapa emang? Tanduk kan Kaido punya tanduk tuh. Yamato juga punya tanduk. Dan sebagian besar anak buahnya Kaido tuh punya tanduk juga kan. Nah ini tuh membuat kita bertanya-tanya tentang ras baru dari di One Piece ini. Ras apa tuh? Jadi nama rasnya tuh ras Oni. Oni setan iblis. Iya, ras Oni dimana rasnya tuh bertanduk. Jadi memang Kaido, Yamato, terus ada anak buahnya si Kurohige. Tahu nggak? Si King of Devil tuh loh. Iya. Nah itulah, nanti mungkin ditampilkan gambarnya di sini ya. Set. Nah itu tuh jadi apa ya? Jadi clue baru. Ras Oni itu adalah Ors. Tahu Ors nggak? Iya. Ors nggak? Iya. Ors itu juga salah satu ras Oni. Nah ini juga nyambung ke teori ini Big Mom. Ingat nggak Big Mom pernah bilang kita masih belum punya 3 ras. Nah 3 ras itu adalah salah satunya adalah King, rasnya Lunarian. Iya. Ya kan. Nah yang kedua itu Big Mom belum punya raksasa, Giant. Oh iya. Nah yang ketiga ini mungkin adalah ras Oni. Jadi ras Oni, terus ada ras Giant sama ras Lunarian. Itu adalah 3 ras yang belum belum dibagi sama Big Mom. Belum ada sama gurunya Big Mom. Itu dia. Itu adalah mungkin ini di komunitas One Piece juga lumayan hype ya nih tentang ras Oni, dan nanti ada hubungannya teori dengan world government tuh nanti mungkin kita bahas di video selanjutnya lah gitu. Tapi yang jelas Yamato sama Kaido ini adalah ras Oni, dimana Onigashima sendiri juga tengkoraknya kan ada tanduknya kan. Memang sepertinya itu Kaido, bajak laut Kaido ini memang melambangkan dari rasnya itu sendiri gitu. Di Wano Kuni, di Onigashima ini tuh memang ras tersendiri tuh si Kaido. Makanya kenapa dibilang makhluk terkuat. Memang makhluk terkuatnya tuh sebenarnya dari ras Oni ini gitu. Ini ngomong-ngomong soal ras bertanduk, ingat gak sih pas di Dressrosa itu ada salah satu gladiator yang bertanduk juga? Lupa yang
mana ya? Lupa. Masa- Oh, masa lupa sih? Ushi, banteng. Iya. Itu kan Apakah hewan. itu termasuk? Enggak dong, itu hewan. Canda Exos. Hewan itu. Nah, terus apa? Di sini scene apa nih, Bang? Selanjutnya tuh ada ini, kembali lagi ke si Momo dan si Luffy di sini. Nah kan tapi di sini si Momo udah berani buat naik ke atas naik. walaupun masih Masih takut itu lah. terombang-ambing ya, terombang-ambing. Iya, terombang-ambing. Belum ini, dia belum apa nyaman sama, Iya. belum Belum terbiasa. test drive juga, ini baru pertama Lagi test drive. Iya. Lagi test drive. Ini kelihatan kalau dia tuh sangat takut itu sampai apa namanya? Dia tutup mata gitu. Oh iya, benar. Biasanya kalau orang-orang takut ketinggian gitu biasanya kan tutup mata kan. Nah, tapi kalau dia terbang tutup mata, otomatis dia nggak lihat apa-apa dong di Iya, sana. terus malah nabrak-nabrak ya. Iya. Nabrak ke istana, ngelewatin sampai masuk ke Live istana, show. ke live stage juga. Live stage. terus sampai ini ya ngelewatin Big Mom segala ya. Iya, saya Big Mom-nya kaget loh itu. Kaido ya, bukan Kok Kaido bisa ada di sini? Nggak cuma Big Mom di sini yang kaget, semua orang Semua yang orang. di bangunan tersebut kaget-kaget. Kenapa Kaido sama ada di sini? Iya, dikiranya Kaido. Iya, Tapi Kaido. krunya Kaido sadar ya kalau itu bukan Kaido dari warnanya ya. Iya, kelihatan dari warnanya. Soalnya warnanya si Momo kan apa? Agak Merah muda. pink gitu ya, peach gitu ya. Iya, ya, betul. Nah, terus sampai ini Lau sama Kid-nya ya, sampai nyadarin Luffy gitu. Nah, ini juga mungkin nanti di chapter selanjutnya jadi apa ya? Pertanda kalau kru-krunya aliansinya Luffy itu agak lemah gitu karena Luffy itu masih hidup gitu. Ya. Kan belum ini kan belum ke-announce kan kalau sama yang lainnya kalau Luffy itu masih hidup. Oh iya, Mereka kan benar. taunya kan Luffy-nya kan masih tenggelam kan di Iya. laut. Nah, ini jadi oh Luffy baik-baik saja gitu dan apa lagi ngendarain Kaido kan dikiranya kan gitu kan mungkin. Jadi aman Kenapa aja. Luffy ngendarain Kaido? Oke. Terus akhirnya ke atas ya gimana? Ke Boy? atas, terbang. Terbang ya. Terus habis itu gimana? Habis itu ini sih kita pernah memprediksi deh 2 episode atau 3 episode lalu gitu bahwa Yamato, Luffy dan Momonosuke itu ada di atas bareng gitu Benar, benar. iya. Dan ternyata sekarang terjadi gitu loh. Gila, itu dia sampai di atas si Luffy nih baru ngeliat Kaido langsung ngeluarin Gear Force Snack Man. Gila. Dan luar biasanya lagi di situ juga si Yamato lagi ngeluarin jurusnya juga Dibarengkan ya. dibarengin. Jadi bener-bener di situ Kaido-nya kena telak dan sempet terlempar lah. Gila, itu bener-bener timingnya sangat pas gitu loh. Kok bisa ya? Apakah ini bertanda suatu apa ya? Hubungan? Iya. Tapi sebelum ke situ nih, ini yang tadi kita bahas itu kan dua atau 3 chapter sebelumnya itu kan memang ya kita memprediksi kalau emang Momo nih harus bukan akan tapi Iya, harus di atas tinggi. harus Harus ikut andil. harus berperan karena ya Momo gitu anaknya Oden yang dulunya dikain Kaido Momo harus berperan. Nah berperannya pasti ya salah satunya dengan nganterin Luffy entah itu nanti mungkin ikut battle-nya atau cuma nonton atau gimana. Nah itu urusan belakang lah. Nah terus Ini si Yamato-nya menyadari ada Luffy di sini. seneng Seneng banget. Luffy di sini pun sampai Luffy-nya pun juga seneng banget karena tugas Yamato tuh di situ mengulur waktu gitu. Iya. Ternyata ini sesuai itu ya yang kemarin dikatain Jinbe ya, sempat Iya. dikatain Jinbe siapa yang ngulur waktu di atas gitu. Dan Luffy-nya di sini nih kayak apa ya bukan penasaran tapi lebih ke terima kasih banget ke Yamato terima kayak kasih banget ke Yamato. apa ya nggak nyangka itu nggak nyangka Yamato bisa menahan Bisa menahan si gitu. Kaido. Iya, bro. Gila. Ya oh iya ya bro panggilannya. Iya mah bro ya. Terus di situ kelihatan si Kaido-nya kan habis ke pukul mundur nih, habis kepental lah. Terus kalau nggak sengaja dia sebelum terpental tuh sempat melihat naga gitu. Iya, Jadi mau naga. di langit gitu, langsung naga di langit ya. Itu masih bayangan masih bayangan. Jadi dia langsung Usaha ini. jadi mungkin ini ya, secara naluri dia langsung ngeluarin ini ya, mode naganya juga ya. Lagi. Padahal sebenarnya mode naga sama mode hybridnya Kaido tuh lebih sebenarnya lebih kuat, lebih efisien mode hybrid. Ya semua Zoan sih lebih efisien mode hybridnya gitu. Dan mungkin emang di sini kan kayak Kaido kan kesel gitu.
di dunia ini cuma butuh satu naga gitu. Kenapa ada 2 naga? Makanya dia langsung flexing ya. Istilahnya nyombongkan diri, balik lagi ke mode naganya habis. Lucunya tuh ini matanya Momo tuh. Oh iya. Matanya Momo tuh ketakutan. Walaupun atasnya ada Luffy gitu ya. Tapi Momo tuh kayak masih ketakutan banget gitu. Entahlah ya. Tapi gimana menurut kalian battle ini bakal kayak gimana? Ya pasti mau nggak mau Momo nanti bakalan melawan Kaido sih. Dalam bentuk naganya. Bakal melawan Kaido. Dalam bentuk naganya. Mungkin ntar sama-sama terbang ke atas gitu atau apa, tapi Luffy-nya mungkin masih naik di atas Momo atau apa, kurang tahu sih aku ya. Kayaknya menarik ya duel naga ini. Nah, pokoknya yang pasti ada duel naga. Atau mungkin nanti ternyata Momo punya mode hybrid langsung. Gila. Waduh. Hybrid. Aduh, jadi gimana? Kalau kita lihat ke itu, dia ada mode hybridnya. Masa Momo enggak ya? Tapi pasti lucu sih. Mode hybridnya Momo lucu. Apakah seperti yang kita gambarkan beberapa episode lalu? Tapi ini ya, menariknya nih. Cerita Wano Kuni ini, itu tuh aku baca tuh Oda terinspirasi dengan ceritanya Momotaro. Kalau kalian tahu. Momotaro. Nah, jadi memang banyak persamaan Momotaro tuh kayak folklore-nya di Jepang sana. Kayak cerita dongeng-dongengnya di Jepang sana tuh. Kayak kalau kita tuh Timun Mas gitu lah. Oh iya. Kayak gitu ya. Nah, ceritanya itu memang nama tokoh utama itu Momotaro. Momotaro. Dan latar tempatnya tuh namanya Onigashima. Oh iya. Di ceritanya Momotaro tuh Asli Onigashima. Momotaro tempatnya di Onigashima. Nah, terus Momotaro ini menarik banget. Kalau kalian dengar pasti langsung Momotaro berpetualang. Dia bersahabat, bertemu dengan pertama monyet. Kedua anjing. Anjing. Oke. Iya. Yang ketiga itu burung. Burungnya tuh tulisannya tuh Pheasant gitu. Nah, mungkin di sini tuh adalah Phoenix. Nah, mungkin aja kalau kita cocok logi, ini nanti Marco. Nah, maksudmu Marco nanti bakalan ikut naik ke atas? Bisa jadi. Karena kalau kita cocok logi dengan cerita Momotaro ini, itu memang Momotaro tuh dikelilingi dengan 3 makhluk itu, monyet, anjing, sama Phoenix. Nah, di sini kan monyetnya jelas Luffy ya. Terus anjingnya sih Yamato. Terus si burungnya ya siapa lagi kalau bukan Phoenix? Marco. Atau bukan Marco? Siapa? Tobiropo. Kan Flying Six. Siapa? Aku mungkin ini ya punya teori, mungkin karena kemarin Tobiropo sempat mudah terkalahkan ya. Itu ternyata sengaja gitu. Jadi buat mengurangi kekuatannya timnya Kaido gitu, pasukannya Kaido. Jadi nanti akan membantu mengalahkan Kaido. Bener. Terbang ke Flying Six. Ini bisa jadi sih. We are the Flying Six. Jadi atau mungkin siapa? X-Drake. X-Drake kan nggak bisa terbang. Kan Flying Six, dia orang ke-6, yang 5 udah kalah. Oh iya sih. 6. X-Drake-nya ya mungkin ya. Iya, mungkin kan X-Drake belum ada muncul lagi ya. Seperti yang kamu pingin kan X-Drake bakal muncul. Iya. Tapi ngapain sih? Nggak ada urusannya. Tapi ya, terlalu jauh mungkin ya. Terlalu jauh sama kurang cocok. Kurang cocok. Atau mungkin ini, krunya Kaido kan ada yang buah setannya dinosaurus yang bentuknya pterodactyl. King. Iya. Maksudnya King lawan. Iya. Buat apa? Malah bukannya King itu ini ya, maksudnya yang paling setia banget. Iya, nggak mungkin ya. Di sini terlalu liar. Ini jangan merusak suasana. Jangan ya. Ini bagus banget soalnya laginya. Monyet, anjing sama Phoenix. Oh iya benar. Phoenixnya ini Marco jelas. Iya. Tapi entah itu paling masuk. plotnya nanti bakal gimana, entah mungkin mereka udah terkapar terus Marco datang lagi bantuin gitu. Nah, menariknya nih di sini Momotaro, di ceritanya Momotaro ini itu tuh melawan musuh. Nah, musuhnya itu demon. Nah, demon kan istilahnya kayak Oni. Jadi nyambung banget sih. Nyambung banget dan Wow. Sudah dipastikan kalau emang cerita Wano Kuni ini memang terinspirasi dari ceritanya Momotaro. Bahkan dari namanya aja Momotaro udah terinspirasi banget ya tuh. Momonosuke Momotaro. Itu.
Momo tuh artinya peach. Peach tuh warna Momonosuke manggil Luffy Taro. Nah, itu dia. Iya, baru sadar aku. Ayo. Nah, itu tuh. Tambah ini lagi kan? Tambah klop lagi berarti. Tambah klop lagi. Jadi memang nah mungkin ya memang kalau dari plotnya Momotaro memang ini udah jadi nih plotnya. Dimana Momonosuke dikelilingi dengan monyet, anjing sama tapi Phoenix-nya belum ya. Belum. Gitu. Dan menariknya juga, ini kan ada si Momonosuke kan jadi naga nih. Iya. Ada 2 naga, ya kan? Dari judul chapternya apa nih? Twin Dragon. Nah, dilaporkan bahwa Oda tahun-tahun sebelumnya sebelum Wano Kuni ini dibentuk, sebelum Wano Kuni ini dibuat, itu Oda tuh kayak rekreasi ke salah satu kuil di Kyoto. Aku lupa namanya. Nanti mungkin ditampilkan di gambar. Nah, ini dia. Nah, di kuil ini itu lukisan di atasnya itu adalah Twin Dragon, naga kembar gitu. Dan di sini emang bisa dipastikan kalau si Oda ini memang mengambil inspirasi dari kuil itu, dimana ada Twin Dragon. Jadi makanya di sini chapter ini tuh namanya Twin Dragon dan ada 2 naga yaitu Kaido sama Momonosuke. Jadi si Oda ini kayak Robin ya? Kenapa? Lihat ukiran gitu. Dan siapa tahu di kuil itu ada sangat aneh jadi, ya. Yang pengen ku tekenin adalah kalau kita tuh perlu mewaspadai Oda. Kalau misal Oda kesini, wah ini di masa depan nih ceritanya ada apa nih gitu. Jadi karena itu One Piece seru ya, karena teori-teorinya kita sudah muncul. Ternyata bener kan? Tadi Momotaro bener, terus ini bener. Kalau dipikir-pikir Oda tuh gila banget ya. Kayak sampai namanya aja Monkey Luffy kan berarti kan bener-bener dibuatnya kan betul. Bener-bener dari episode dari awal banget guys. A1 gitu kan. Nama tokoh utamanya adalah ini adalah nanti di Wano Kuni buat jadi plot Momotaro gitu. Gila. Wah, bisa ini ya. Maksudnya ada pikiran sampai iya, itu fokusnya jauh sejauh itu loh. Berapa tahun? 20 lebih ya? 20 lebih, 22. Gila. Ngepas dong kalau sama flashback-nya Oda ini. Apa? Oh iya, 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu gimana? Itu dia. Jadi menarik banget ya chapter ini. Menurut kalian chapter selanjutnya gimana nih? Ini kan masih battle ya, masih akan mungkin menurutku masih battlenya masih berlanjut sih, akan berlanjut mungkin setengah chapter ke depan itu adalah battlenya Luffy, Momo sama Yamato. Iya benar-benar lawan Kaido. Kayak di arc-nya ini kemarin yang Luffy ngelawan siapa? Anaknya Big Mom, Katakuri. Lawan Katakuri kan juga ada beberapa ini kan, pas ngelawan tuh ada beberapa scene lah yang di luar itulah, entah itu munculin Sanji atau si Naminya lagi melarikan diri atau gimana gitu. Ini mungkin setengah chapter akan fokus ke battle yang di atas, terus nanti setengah chapter lagi nanti lanjut ke yang belum battle yang belum karena nggak mungkin ini battlenya langsung diselesaikan gitu. Ya. Tapi seperti yang kita tahu ya di cerita One Piece udah warisan ya, cerita warisan kalau Luffy udah balik itu menandakan udah tahap-tahap akhir, final arcs gitu, final battle-nya di sebuah arcs gitu kan. Di sini kita menuju ke final phase-nya, walaupun ini agak sedih tapi ya ini perjalanan panjang ya, dari rentetan perjalanan panjang dari Dressrosa, dari Mulai masuk ke Panghazard, Dressrosa sampai ke Wano Kuni. Sangat jauh sekali. Semoga ya. Kalau dipikir-pikir setelah time skip ini nyambung semua ya ke Wano Kuni ini. Benar. Jadi setiap arc-nya itu. Iya betul. Mulai dari Buah Smile, terus ada si kartu asnya si Kaido itu apa? Doflamingo. Benar. Dari Fishman aja juga, Fishman itu mungkin menurutku lebih ke ini, lebih ke Jinbe-nya. Yang Jinbe jadi bergabung gitu. Ya, Fishman ke Jinbe sama ke ini. Big Mom. Ada
hadiahnya Oh iya, dia Big Mom yang yang meledak itu. itu. Kan di Fishman itu si Luffy juga udah menyatakan orang kan ke Big Mom. Iya, betul. Ya memang Oda kan emang udah ngedeklar kalau Beast Time Skip ini itu adalah waktunya Yonko. Jadi kayak kalau sebelumnya tuh masih Shichibukai, ini udah mulai fokusnya tuh final saganya tuh Yonko gitu. Baru nanti akhirnya ke lawan pemerintah dunia atau siapa Seng. tahu itu sih. Kau belum prediksi Oh, ya iya. tadi. Aku juga belum. Oh iya. Kalau menurut gue sih di chapter depan kita mungkin dialihkan dari apa? Pertarungan yang di atas ya. itu. Soalnya di panel terakhir di chapter ini ditunjukkan perkenalan yang sangat gagah dari Luffy dan si Momonosuke. Itu kan si Kaido bertanya-tanya, siapakah kau? Naga meskipun si Momo jawabnya agak ketakutan, tapi dia bisa Akhirnya lantang juga. Jadi gimana? Prediksi ke depan gimana? Mungkin apa ya? Dialihkan ke battle antar kru-krunya Luffy mungkin yang struggle dengan para Krozo di bawah. Iya, yang belum selesai ya. Oh gimana Rin? Kalau dari aku ini sih sebenarnya di chapter kali ini tuh juga sempat si Yamato tuh ada flashback tentang Ace gitu. Jadi mungkin ntar di chapter depan tuh aku nggak tahu sih kombonya si Yamato sama Luffy itu nanti bakalan gimana. Aku paling nanti itu sih. Soalnya dari combo yang Jet Calverin sama Jurusa Yamato itu sudah bisa sempat menumbangkan Kaido lah. Gila. Terus mungkin ini sih pasti nanti nggak mungkin lama-lama ngelawan yang di lantai paling atas dulu. Mungkin si Big Mom bakal diliatin lagi gitu. Seperti biasa, krunya Big Mom belum dikeluarin nih, belum muncul sampai sekarang masih belum tahu. Sebenarnya masih banyak yang belum selesai nih. Masih banyak banget yang Masih belum belum plong gitu loh. Bener. Kayak dulu kemarin di Dressrosa itu kan sebelum Luffy sama Doflamingo benar-benar fokus ke Luffy Doflamingo kan masih banyak banget juga kan. Banyak banget. Ini lebih banyak lagi gitu. Harusnya Masih banyak banget gitu. Jadi kayaknya masih lama banget sih. Bahkan mungkin battle-nya Luffy sama Kaido mungkin baru kita bisa nikmati 2022 tahun baru. Ya bisa jadi. Iya kan. Siapa tahu kan masih lama banget masih. Ada Big Mom, ada namanya Big Mom, ada Zoro, nanti ada Sanji, flashbacknya lagi. flashbacknya Zoro mungkin, flashbacknya Yamato, atau mungkin nanti buat nguatin karakter yang Momonosuke. Bisa jadi kan. Iya, Karakternya Yamato juga masih belum kuat juga menurutku. Jadi kayak ini masih lama lah. Jadi BTW minggu depan break nggak nih? Berarti Kayaknya enggak ya. masih belum break lagi. Masih enggak break ya. Udah gas-gasan banget. Iya. On fire. Kejar tayang. Kejar tayang. Dan sebenarnya ada beberapa teori lagi yang bisa kita apa ya, dari chapter ini, yaitu ras Oni ini. Iya, ras Oni. Ras Oni yang mana sebenarnya itu salah satu ras yang ditakuti sama pemerintah dunia yang mau dibasmi. Tapi mungkin akan kita bahas di video yang lain gitu. Aduh, semua ras aja dibasmi. Lu beneran ada 3 ras utama. Wah, itu nanti deh. Waduh, berarti nanti semua bajak laut akan melawan pemerintah dunia. Itu emang plotnya di situ. Makanya Luffy mengalahkan semua bajak laut dulu, nanti akan menjadi semua aliansinya dia. Iya, semua gila. akan serius. Luffy paling depan, Big Mom belakangnya. Edan banget. Bahkan angkatan laut juga sama bajak laut. Angkatan laut juga. Oh. Beneran, emang akan jadi kayak gitu. Ini pemikiranku ya. Semua bajak laut nanti akan jadi aliansinya Luffy. Gila. Belum nanti Luffy selesai sama pemerintah dua terus dia nikah sama. Waduh. Iya, aku bingung itu nih plotnya Kurigi. Apakah nanti jadi temennya pemerintah dunia atau gimana? Oh iya. Karena ini masih kayak apa putih hitamnya Luffy itu ada di Kurigi karena mereka saling ini ya, matahari dan bulan lah istilahnya, kayak Roger sama, kalau dulu tuh sama Rock. Nah ini Rock juga belum ada juga kan. Si komplotannya Shanks juga belum jelas. Masih jauh lah gitu. Sama ini peran Revolutionary Army. Oh iya. Referee juga belum dilanjutin. Oh iya benar-benar. Gila. Masih. Belum kah nanti masih hidup ternyata. Jadi donat. Enggak kalau itu.
karena udah berapa lama nih kita? Wih gila udah 5 tahun kan? 21 tahun kita menanti Gila. chapter ini. Nah karena udah cukup lama ya kita bahas review chapter 1025, akan kita lanjutkan kembali minggu depan, entah itu mungkin kita berteori Bener. atau mereview lagi di studio baru kita nih. Iya. Gila. Keren juga ini studio baru. Wow. Apakah bisa ada studio baru lagi? Ada. Oh ada. Tenang aja. Jadi bagaimana menurut Nakama tentang studio ini? Hey. Apakah ada kekurangan Atau atau apa? meningkat atau malah turun nih? Coba nanti komen di bawah ya. Ada jawaban. Komennya bukan tentang One Piece ya, tentang ruangan ya. Oh iya, boleh. Ya, karena sudah berlama-lama kita membahas 1025, mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di minggu depan. Siap.